Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rifki Kamanullah, salah satu mahasiswa aktif dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian biaya. Menurut Hansen dan Mowen, biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Sedangkan menurut Supriyono, biaya adalah suatu pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Selanjutnya itu pengertian perilaku biaya. Menurut Mulyadi, cost behavior bisa dikatakan sebagai hubungan antara total biaya dengan perubahan volume kegiatan. Terdapat 3 biaya yang berhubungan dengan volume kegiatan bisnis, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Sedangkan menurut Bustami dan Nurlela, bahwa perilaku biaya dapat diartikan sebagai perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan dari aktivitas bisnis. Yang selanjutnya, biaya terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang secara total jumlahnya tetap, bagaimanapun perubahan tingkat aktivitasnya. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat aktivitas output secara proporsional atau sebanding. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya yang mengandung unsur-unsur biaya variabel dan tetap. Yang ketiga, biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang muncul dalam situasi di mana pengambilan keputusan harus memilih di antara 2 pilihan atau lebih. Untuk menentukan pilihan mana yang terbaik, pengambilan keputusan akan memilih keputusan yang mempunyai manfaat tertinggi yang biasa diukur dalam satuan uang. Jadi, pengambilan keputusan akan membutuhkan informasi pada biaya yang relevan. Yang selanjutnya adalah konsep biaya relevan. Yang pertama, perilaku biaya atau variabilitas biaya. Yang kedua, biaya kesempatan. Yang ketiga, avoidable cost dan unavoidable cost. Yang keempat, biaya masukan. Yang selanjutnya adalah pengertian pengambilan keputusan. Menurut Eisenhower dalam Luxembourg 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, menurut Terry 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Sementara Wang dan Druhe 2007 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi beberapa alternatif sebagai solusi pemecahan masalah. Yang ketiga, identifikasi biaya dan keuntungan. Yang keempat adalah bandingkan biaya relevan atau relevant cost dan revenue untuk masing-masing alternatif. Yang kelima, pilihlah alternatif yang paling mungkin dan menguntungkan. Menurut Sugiri 1999, 104,
Manfaat biaya diferensial dalam pengambilan keputusan jangka pendek yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima atau menolak pesanan khusus. Menerima atau menolak pesanan khusus adalah dua alternatif keputusan yang kadang dihadapi oleh manajemen. Pesanan khusus adalah pesanan di luar penjualan normal, biasanya dengan harga uang lebih rendah daripada harga jual normal. Keputusan tentang harga jual produk jasa dalam jangka panjang harus berdasarkan pada pertimbangan full costing. Tapi dalam jangka pendek masih ada kapasitas yang menganggur. Yang kedua, menambah atau memberhentikan departemen atau produk. Manajemen selalu dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang melibatkan pemilihan kombinasi produk yang menghasilkan laba yang tertinggi. Bila ada produk baru, maka penghasilan atau biayanya harus dievaluasi untuk meyakinkan apakah labanya cukup besar untuk membenarkan keputusan menjual produk tersebut. Yang ketiga, membeli atau membuat sendiri. Keputusan ini dihadapi oleh manajemen dalam perusahaan pabrikasi yang membuat suatu produk dengan menggunakan beberapa suku cadang. Masalahnya terletak pada dua pilihan. Di satu pihak, perusahaan mampu memproduksi sendiri seluruh suku cadangnya. Sementara, di pihak lain ada satu atau lebih suku cadang yang tersedia di pasar. Yang keempat, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Pada umumnya, perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang mampu memenuhi pasar tertinggi beberapa tahun yang akan datang. Jika perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang hanya mampu memenuhi pasar sekarang, hal ini akan mengakibatkan dilakukannya ekspansi pabrik secara terus-menerus. Yang selanjutnya ada aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Menurut Haryadi 2022, 564 aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 5. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Para manajer di perusahaan sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli dari luar salah satu komponen, bahan baku, atau penolong produksi. Dalam proses produksi yang kompleks seperti sekarang ini, sebuah proses produksi dari hulu ke hilir. Yang kedua, biaya kesempatan. Biaya kesempatan merupakan biaya yang tidak dicatat dalam perusahaan dan tidak mencerminkan pengeluaran kas yang sesungguhnya. Biaya ini lebih menjelaskan tentang manfaat ekonomis yang hilang karena memilih kesempatan yang lain. Yang ketiga, keputusan meneruskan atau menghentikan. Manajemen sering dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk menutup atau tetap meneruskan suatu segmen tertentu yang dianggap mengalami kerugian. Pilihan yang sulit ini timbul karena boleh jadi dengan adanya penciutan usaha, terpaksa harus memberhentikan karyawannya, atau dengan penutupan usaha dapat pula mempengaruhi usaha lain yang masih menguntungkan. Yang keempat, keputusan meneruskan atau menghentikan dengan akibat saling berkait. Keputusan menutup produk penghapus dapat saja dibatalkan jika menurut bagian pemasaran, penutupan tersebut mempengaruhi omset penjualan patlot dan ballpoint, misalnya masing-masing turun 10%. Oleh karena banyak pembeli yang membeli dalam satu paket, sehingga jika penghapus tersebut tidak diproduksi, maka sebagian pembeli patlot dan ballpoint akan mengalihkan pembeliannya pada pabrik lain yang menjual dalam satu kesatuan. Yang kelima, harga jual khusus. Menurut Krismi Aji 2002-245 bahwa kadang-kadang perusahaan perlu melakukan diskriminasi harga untuk memperoleh keuntungan maksimum atau menekankan kerugian. Namun,
Kebijakan ini hanya dilakukan pada kondisi khusus, yaitu perusahaan memiliki kapasitas menganggur. Maka, perusahaan dalam kondisi yang tidak optimal karena perusahaan mengeluarkan banyak biaya tetap, sementara perolehan pendapatannya tidak proporsional dengan biaya tetap tersebut. Untuk mengurangi kerugian ini, perusahaan dapat memanfaatkannya dengan menerima pesanan khusus. Demikian penjelasan tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Mohon maaf apabila ada kosakata atau pengucapan dalam pengucapan yang kurang. Thank you.